Mohon Bapak Ibu sekali lagi yang belum menempati tempat duduk masing-masing, kami persilakan untuk menempati tempat duduk masing-masing. Terima kasih. Kami hormati Gubernur Nusa Tenggara Timur tiba di tempat acara. Selamat pagi, Shalom. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang terhormat Gubernur Nusa Tenggara Timur, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Bupati se-Nusa Tenggara Timur, Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo Republik Indonesia, para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kakanwil Dirjen Pembendaharaan Nusa Tenggara Timur, dan seluruh kepala KPPN se-Nusa Tenggara Timur, para kepala dinas PMD se-Nusa Tenggara Timur, para kepala desa se-Nusa Tenggara Timur, koordinator Provinsi P3MD, tenaga pendamping profesional, singkatnya, Bapak Ibu peserta rapat koordinasi yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia dan rahmat-Nya pada pagi hari ini, Selasa 13 Juli tahun 2021, kita boleh hadir untuk mengikuti rapat koordinasi pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dan optimalisasi pencairan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2021. Hadirin yang kami hormati, acara diawali dengan menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya laporan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Gubernur yang kami hormati, Bapak Sekretaris Daerah, para Bupati,
Wakil Bupati, Ibu Kakan Wilijen Perbendaharaan NTT, para Kepala KPPN, Bapak-Bapak Staf Khusus Gubernur, para Kadis PMD Kabupaten, Koordinator P3MD Provinsi, para Kepala Desa, tenaga pendamping, wartawan, dan semua yang bisa mengakses secara webinar virtual hari ini. Sebelum kami lupa, Prof. Intias yang mengikuti juga rapat koordinasi ini. NTT bangkit menuju sejahtera. Kami dari desa membumikannya dengan komitmen dari desa. Kami buat akronim Bahtera NTT, bangkit dan sejahtera. Apa yang harus kami buat? Kami dorong di desa. Kalau dulu kesulitan mendapat makanan, minimal warga mulai dapat akses makanan, keuangan, akses modal, transportasi, telekomunikasi. Kalau kemarin sulit, sekarang menjadi lebih mudah, dan itu menjadi indikator kebangkitan di desa, dan itu menjadi bahtera untuk kebangkitan NTT. Ini titipan kami orang-orang desa, kontribusi kami untuk orang-orang desa. Pagi ini salah satu potensi yang juga harus dioptimalkan untuk menggerakkan pertumbuhan di desa, yaitu dana desa menjadi tema sentral rakor pagi ini. Kenapa tema ini menjadi penting untuk momentum pertemuan ini? Karena kondisi 8 Juli 2021, data yang dirilis oleh KPPN Perbendaharaan, dana desa tahun 2021 berjumlah 3 triliun 59 miliar lebih, realisasinya 27,82%. Sudah 1 semester. Bila menjauh lebih dalam, maka ada 3 kabupaten yang tertinggi. Kabupaten Manggarai 49,17%, Kabupaten Flores Timur 40,66%, Kabupaten Manggarai Barat 39,83%. Kalau ada tertinggi, ada 3 juga yang terendah. Kabupaten Kupang baru 12,15%, Kabupaten TTU 13,20%, Kabupaten ND baru 17,30%. Anggaran 3 triliun sesungguhnya menjadi modal besar untuk NTT menjadi bahtera, desa menjadi bahtera NTT. Berbagai alasan masih dikemukakan, antara lain refocusing dan juga beberapa hambatan kebijakan daerah. Beberapa kebijakan daerah menjadi penghambat pencairan dana desa. Karena itu momentum ini menjadi penting. Kami mohon Bapak Gubernur dalam kapasitas sebagai Gubernur, juga wakil pemerintah pusat di daerah, untuk memberikan arahan kepada 14 bupati, 4 wakil bupati, 2 asisten mewakili bupati Alor dan Sabu, kemudian para kepala desa, Kadis PMD, dan tenaga pendamping profesional. Atas perkenan Bapak Gubernur disampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam sehat untuk kita semua dari desa Bahtera NTT. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Itu Bupati Manggarai mana itu yang lagi telepon itu? Itu bupati atau siapa itu? Tolong Pak, kalau mama nanti kita lagi ini, kalau bisa telepon-telepon yang lain nanti aja ya. Terima kasih. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para Bupati Nusa Tenggara Timur,
Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah Kementerian Kominfo, para pimpinan perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, para staf khusus Gubernur Nusa Tenggara Timur, Kanwil Dirjen Pembenaran Nusa Tenggara Timur, dan seluruh kepala KPPN se-NTT, Koordinator Provinsi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, para kepala dinas PND se-Nusa Tenggara Timur, para kepala desa se-Nusa Tenggara Timur, tenaga pendamping profesional, dan seluruh hadirin yang saya cintai. Yang pertama, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk dapat melakukan seluruh tugas-tugas konstitusional kita, dan tentunya itu memerlukan konsistensi di dalam melaksanakan tugas-tugas itu. Berkaitan dengan pagi hari ini, kita hadir untuk berbicara beberapa hal yang menurut pengamatan saya sangat serius untuk kita diskusikan dan kita kerjakan bersama. Yang pertama, kita tahu bahwa penyebaran COVID-19 khusus di Nusa Tenggara Timur terus bergerak naik, dan untuk itu perlu kerja keras, konsistensi, dan semangat dari teman-teman, baik para bupati, wali kota, para kepala dinas, para camat, para kepala desa, sehingga provinsi yang kita cintai ini bisa dapat kita jaga untuk tidak terlalu meresahkan kepada masyarakat karena kemampuan kita untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 ini. Yang kedua, tentunya dengan pandemik ini kita mengalami banyak kendala sosial, kesehatan, ekonomi, dan itu mengharuskan kita sebagai pemimpin untuk mengambil langkah-langkah yang strategis dan melakukan percepatan untuk memenuhi seluruh kehendak dan kebutuhan masyarakat yang tentu saja dari hari ke hari akan mengalami tekanan yang luar biasa. Karena itu saya sangat berkeinginan untuk mengadakan rapat pagi hari ini dengan teman-teman bupati, teman-teman kepala desa, dan seluruh stakeholder pembangunan yang ada untuk kita mampu mendorong percepatan itu. Bapak Presiden telah berulang-ulang kali untuk mendorong, bahkan beliau juga telepon langsung kepada saya untuk meminta agar Nusa Tenggara Timur untuk dalam percepatan pencairan dana desa, belanja daerah itu dapat diselesaikan atau dikerjakan dengan cepat, sehingga mendorong agar masyarakat tidak mengalami kondisi-kondisi yang sangat sulit dan lebih parah. Karena itu saya berharap dengan pertemuan pagi ini para bupati, teman-teman bupati dapat lebih fokus terhadap seluruh kepala desa, dan khususnya para kepala desa yang hadir pada pagi hari ini untuk juga berpartisipasi untuk mencairkan dana yang dipersiapkan untuk pengendalian COVID di desa. Bisa dapat diselesaikan dalam tempo yang tidak terlalu lama. Yang kedua, kita tahu bahwa untuk menuju herd immunity, kita bermimpi untuk tahun ini di bulan Desember kita masuk Natal dengan cara membuka masker kita. Cara satu-satunya adalah kita vaksin. Tidak ada pilihan. Kita baru saja menonton bagaimana pertandingan bola di Eropa, pertandingan bola di Amerika Latin. Mereka tidak lagi menonton tanpa masker mereka, karena mereka melakukan vaksin sedikit-sedikitnya 70% dari warga masyarakat mereka telah divaksin. Kita juga bermimpi seperti itu Nusa Tenggara Timur. Kita harapkan Desember nanti kita tidak lagi bermasker, karena kita sedikit-sedikitnya 70% telah kita vaksin. Jadi itu perlu kerjasama kita semua, para bupati, kepala dinas, para kepala desa, menggerakkan seluruh kekuatan untuk kita Desember nanti bisa kita bersalam-salaman tanpa masker. Itu mimpi kita. Selain daripada memang vaksin untuk juga menjaga agar virus ini menjadi sahabat kita,
Jadi vaksin itu bukan berarti tidak akan terjangkiti virus ini lagi. Kita tetap akan terinfeksi, tetapi dia tidak akan membahayakan kita. Kecuali memang kita disayang oleh Yang Maha Kuasa untuk dipanggil pulang, itu hal yang lain. Tetapi kalau kita melakukan vaksin dengan baik dan kita berharap ini dapat dikerjakan dengan baik, saya meminta para bupati untuk serius. Vaksin kita ini sampai dengan saat ini kita baru 12%. Maka saya harapkan ini dapat dikerjakan dengan benar. Bagi kabupaten yang hadir wakil bupati ataupun yang mewakili bupati, untuk ini dicatat dengan serius. Karena saya tidak mau nanti ada masalah-masalah vaksin di Provinsi NTT yang tidak bergerak. Karena para bupati tidak bisa memeriksa kepada baik kerjasama dengan TNI Polri maupun dinas kesehatannya, maaf agak sedikit telmiah. Karena saya lihat semangat masyarakat vaksin tinggi, tetapi banyak juga ini di kabupaten lain, tidak ada di NTT misalnya. Itu masih simpan vaksin untuk masuk periode kedua. Dia nunggu dulu, ini kan yang punya jatah kedua yang mau divaksin. Harusnya itu dijalani dulu sambil kita input cepat agar pemerintah pusat dapat paham. Masalahnya kemarin saya tanya menteri, kenapa vaksin dari NTT itu telat? Kita itu vaksin kita itu tidak ada input dari daerah-daerah sehingga dianggap vaksin kita masih ada. Nah, saya pikir ini kan hal yang administrasi sekali, sifatnya administratif dan yang gini-gini loh, yang susah, yang membuat kita lambat. Karena itu saya minta kemarin, Pak, saya juga langsung hari Minggu kemarin saya cek ke Kota Kupang, Pak Wali, saya cek juga kepada Ibu Kepala Dinas Kesehatannya, juga ternyata betul ada 2.000 vaksin untuk tahap kedua yang tidak boleh dipakai tahap pertama. Kan itu sesuatu yang lucu. Orang lagi antri, masyarakat lagi antri, tapi dipakai untuk tahap kedua. Kan harusnya pakai saja, tahap keduanya kita minta lagi. Ya ini hal-hal yang sederhana itu saja kita perlu ada koordinasi hebat. Jadi saya harapkan di dalam pembangunan pemerintahan Nusa Tenggara Timur kita lebih cerdas untuk mengambil kebijakan-kebijakan seperti itu. Begitu masyarakat punya animo yang luar biasa, harusnya pemerintah mampu membuat diskresi-diskresi untuk hal-hal yang sifatnya sangat sepele. Dan saya harapkan ini, saya yakin di provinsi lain, bukan di NTT. Jadi kita belajar provinsi lain yang menyimpan untuk hal-hal seperti itu, kita di NTT tidak akan terjadi. Dan Pak Menteri sudah berjanji untuk mensuplai, mendrop kebutuhan vaksin kita selama permintaan kita itu dapat dilakukan dengan benar. Dan saya harapkan di Agustus itu kita sudah melihat seluruh kabupaten akan melakukan vaksin yang sangat luar biasa. Kemarin di Kota Kupang saya lihat tuh antri di Kejaksaan itu luar biasa. Animo masyarakat itu ada bahkan datang jadi jam 5 pagi. Saya pikir itu sebuah animo masyarakat yang sangat luar biasa dan perlu diantisipasi oleh pemerintah. Dan saya harapkan di daerah-daerah lain, Pulau Flores, Lembata, Alor, Sumba, Rote Sabu, itu mulai untuk bergerak dan kita mendapat laporan-laporan sehingga minimal kita punya harapan Desember kalau kita mampu di 70%, kita sudah mampu untuk membuka masker kita. Itu menuju herd immunity. Dan itu target kita. Karena itu saya harapkan dana-dana desa itu dapat dipakai dengan tepat, dengan cepat untuk kepentingan-kepentingan masalah-masalah yang kita bicarakan tadi. Selanjutnya saya lihat bahwa dana desa kita banyak sekali penggunaannya tidak sesuai dengan kondisi dan masyarakat, potensi-potensi yang ada di desa. Karena itu saya harapkan lewat momentum yang baik ini kepada teman-teman bupati, teman-teman kepala desa, saya sudah bicara dengan Pak Menteri desa untuk kita fokus 50% anggaran dana desa itu fokus kepada pembangunan sumber daya manusia.
lewat pendidikan. Kita tahu bahwa dunia menuju kepada digitalisasi. Tapi kan bicara tentang digitalisasi, tidak mungkin kalau di desa itu kita tidak punya orang-orang yang punya kemampuan ini. Kemampuan untuk melakukan langkah-langkah digital, kemampuan untuk melakukan digitalisasi terhadap seluruh kegiatan-kegiatan, baik kependudukan ataupun ekonomi di desa. Kita bermimpi kalau mau koperasi-koperasi digital, BUMDes digital, tetapi kalau di desanya kita tidak punya orang-orang yang kuat untuk itu, menurut saya kita akan tidak mampu untuk itu. Karena itu kita akan serius untuk mendorong agar dana desa 50%-nya menuju pada pembangunan sumber daya manusia. Artinya kita melakukan pendidikan kepada anak-anak desa itu baik menuju ke Pulau Jawa atau daerah-daerah yang maju digitalisasinya maupun luar negeri, kita kirim keluar. Tahun depan itu hampir seluruh negara sudah buka. Tahun depan kita siapkan untuk kita mampu untuk menyekolahkan mereka lewat dana desa. Karena itu sangat berguna untuk mereka kembali membangun desanya sendiri. Banyak negara-negara maju yang hari ini yang dulunya mereka negara-negara berkembang, mereka maju karena setelah mereka memberikan pendidikan terhadap anak-anak di desa, anak-anak desa itu kembali untuk membangun desanya secara hebat. Kita tahu Jepang, ada desa-desa yang dulunya Jepang itu sangat miskin, tapi setelah anak-anak itu disekolahkan, mereka pulang, mereka membangun mesin permesinan yang hebat, mereka membangun air yang hebat, mereka membangun segala macam potensi di desa itu, sehingga desanya makmur. Nah, ini saya pikir itu juga menjadi contoh yang baik untuk kita ikuti. Dan saya harapkan ini menjadi keputusan kita bersama di Nusa Tenggara Timur. Dan saya harapkan nanti dalam melakukan evaluasi anggaran APBD Kabupaten, saya telah meminta Pak Sekda dan Bapak Litbangda untuk melakukan pengecekan secara serius laporan para bupati terhadap kebijakan anggaran. 50% dana desa itu pada para bupati juga dilampirkan pada saat melakukan asistensi APBD itu. Nah, karena itu saya harapkan ini juga dapat dikerjakan dengan baik. Selanjutnya kita tahu bahwa kita bermasalah pada masalah-masalah data kita. Banyak sekali yang ditangkap karena masalah data. Dari provinsi kami telah menyiapkan untuk membuat program satu data di Nusa Tenggara Timur dengan namanya Simandataris, Sistem Informasi Data Management Data Strategis. Nah, karena itu saya harapkan ini dapat dilakukan kerjasama dengan teman-teman bupati, kepala desa, untuk program ini bisa dapat terrealisasi sehingga kita punya data yang dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga suatu saat kita memberikan bantuan kepada kelompok miskin, masyarakat miskin, kita tidak lagi salah. Dan kesalahan itu membuat kita akhirnya harus berhadapan dengan penegak hukum. Karena kita memberikan kepada orang atau kelompok yang salah. Saya minta untuk ini dapat juga menjadi perhatian untuk dapat didukung agar kita sangat cepat menyelesaikan ini. Selanjutnya kita tahu bahwa tidak mungkin provinsi ini tidak bergerak menuju arah digital. Kita harus menuju arah digital. Selambat-lambatnya tutup tahun 2021 ini kita sudah mampu minimal itu di pemerintahan kita sudah selesai dengan program Smart Government. Nah, itu saya pikir di kabupaten dan provinsi harus selesai. Nanti kita turun ke desa. 2021 itu sudah selesai. Jadi tidak ada lagi tanda tangan numpuk, nanti para bupati, wali kota numpuk tanda tangan di meja, nunggu kelamaan, dimanapun dia berada kita bisa tanda tangan dengan cepat karena kita mampu untuk melakukan digitalisasi seluruh kegiatan-kegiatan kita. Itu menjadi perhatian juga bagi saya dan itu sangat penting menurut saya. Karena itu hadir hari ini juga ada Direktur Layanan Aplikasi untuk memberikan pendampingan buat Nusa Tenggara Timur. Saya telah minta ke Pak Menteri untuk ada pendamping dari kementerian untuk bagaimana mendampingi kita dalam rangka membangun digitalisasi di Nusa Tenggara Timur. Sistemnya telah dibangun, tapi kalau saya lihat produk-produk kita belum, produk-produk digitalisasinya itu belum berkembang dengan baik. Saya harapkan kita ngomong smart government, tetapi gubernur, wali kota, bupati itu telah
mampu untuk bisa melahirkan produk-produk yang baik, dan kita mampu untuk mengklaim diri kita sebagai provinsi Smart Province. Nah, karena itu dari Kupang dengan COVID ini kita belajar untuk mulai melakukan hal-hal yang cepat, tepat, dan berguna. Ya, karena banyak sekali uang kita yang keluar yang tidak berguna. Saya lihat kelemahan kita karena aspek perencanaan kita juga lemah pada pengawasan. Seperti hal-hal yang tadi saya sebutkan itu harusnya dapat diselesaikan. Dana desa kita yang harus sudah cair, dia tidak cair, saya tidak tahu apa masalahnya. Tapi ini dapat kita selesaikan cepat. APBD kita harusnya kita juga belanja kita, termasuk di provinsi juga saya sedang mendorong juga untuk percepatan. Karena dengan cara itulah kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Kenapa NTT itu masuk dalam 10 provinsi dengan pertumbuhan positif? Karena belanja pemerintah daerahnya itu luar biasa. Kita sampai menyentuh 90%, 96%. Itu yang menyebabkan NTT masuk di dalam provinsi dengan pertumbuhan positif tahun kemarin. Nah, kita harapkan kita tutup 2021 nanti juga dengan pertumbuhan positif, karena selain kita mendorong sektor-sektor yang sangat kuat, pertanian, perikanan, peternakan, kita juga sangat mendorong bagaimana belanja-belanja pemerintah itu mampu untuk membuat stimulus ekonomi di desa itu bergerak maju. Nah, itu saya harapkan seluruh tender proyek-proyek itu dapat dikerjakan secepatnya sehingga masyarakat dapat bergerak maju, dan bantuan tunai itu bisa bergerak dengan cara masing-masing, tetapi saya harapkan kalau bisa di desa itu digerakin sehingga masyarakat bisa kerja, mereka bisa dibayar, itu juga mendorong ekonomi desa dengan baik. Saya pikir itu hal-hal yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah arahan Gubernur Nusa Tenggara Timur pada rapat koordinasi pagi hari ini. Selanjutnya Gubernur Nusa Tenggara Timur berkenan meninggalkan ruang rapat ini, dan kami informasikan Bapak Ibu yang kami hormati, acara akan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kementerian Kominfo Republik Indonesia tentang implementasi Smart City dan digitalisasi desa. Kami silakan Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi moderator. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Bapak Gubernur, Bapak Sekda, para Bupati sudah terhubung bersama kita. Bapak Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan yang akan menyajikan materi pertama implementasi Smart City terintegrasi, kemudian digitalisasi pemerintahan desa. Bapak Direktur, sekarang di link ini sudah tersambung 1.300-an partisipan. Kami siap untuk mendengar materi dari Bapak Direktur. Waktu kami siap serahkan. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Gubernur yang kami hormati beserta jajaran, Bapak Sekda, Bapak Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan para peserta sekalian. Terima kasih sudah berhormatan bagi kami bisa bergabung pada hari ini pada rapat terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa, dan mohon izin kami akan membawakan materi terkait dengan Smart City. Kenapa kami membawakan Smart City? Karena dalam transformasi digital kita terdapat berbagai macam sektor, dan kombinasi dari seluruh sektor itu adalah pada program Smart City. Mohon izin kami untuk share screen.
kami itu